Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi sama Mbah Jenggot ya, tentunya di channel Jejak Misteri Alam. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ditemani Pak Kusnadi yang menyempatkan diri untuk silaturahmi ke tempat saya. Dan kebetulan ya, pada kesempatan hari ini, jam ini, detik ini ya, kita akan membahas sahabat kita, saudara kita. Tentunya pembahasan ini agak-agak ya nyeleneh itu sahabat ya. Kita pokoknya simak aja ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir ya di tayangan ini, jam ini, detik ini ya, nanti ya tunggu waktunya istirahat kerja. Kalau tidak bisa nanti besok. Yang penting jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang sudah subscribe silahkan like, comment, dan share. Tentunya untuk apa? Supaya sahabat-sahabat semua tahu ketika saya mengupload video, ketika saya membagikan video, ada konfirmasi seperti itu ya. Dan apabila video ini bermanfaat, apabila video ini bisa menghibur saudaraku semua ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih ya. Artinya saya di sini yang mengucapkan terima kasih ya. Seperti itu sahabatku ya. Kita sholawat serta salam ya, semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sahabatnya, saudaranya, dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini senantiasa diberikan pokoknya ya, walaupun setitik, setetes ya, itu akan berharga buat kita nanti di yaumul qiyamah ya. Tentunya seperti itu Pak Kusnadi ya. Betul sekali. Jadi sahabatku ya, untuk sekarang kita akan membahas saudara kita Pak Rete tentunya ya. Mohon maaf ini Pak Rete ya, mohon maaf kita berdua sekarang di sini membahas ya tentang panjenengan. Tentunya pembahasan ini bukan masalah kita tidak suka ataupun kita menjelek-jelekkan orang, tidak. Ini menyangkut soal konten lah, tentunya soal kreator ya. Yang dimana saya melihat video seseorang yang nanti insya Allah akan saya sebutkan ya. Nah, di sini video ini yang saya cermati ya, yang saya teliti dengan narasi-narasi yang dia katakan itu sepertinya dia tidak suka betul sama Pak Rete dalam saat ini ya, dalam saat-saat Pak Rete ini dekat sama Gus Samsudin ya. Tentunya di sini pembahasan tentang kontennya yang dibilang sama orang ini kontennya adalah konten pembodohan punya Pak Rete. Nah, saya sama Pak Kusnadi ini akan membahas ya, intinya di sini membahas ini sharing antara saya sama Pak Kusnadi ini menyikapi tentang kontennya beliau ya. Ini sebenarnya bagaimana? Menurut saya nanti begini, bisa jadi menurut Pak Kusnadi beda. Nah, di sini akan saya bahas bersama saudara kita Pak Kusnadi ya. Oke, salam seduluran dan salam selalu sopan dan santun ya tentunya. Oke Pak Kusnadi, ini kita lanjut aja untuk pembahasan ya. Mohon maaf sahabatku ya, kita membahas sama Pak Kusnadi. Ini Pak Kus, jadi Pak Rete ini kan yang awal kita sudah tahu, tentunya Pak Rete ini ada masalah konflik sedikit waktu ini ya. Ada mungkin sekitar 1 bulan ya. Nah, 1 bulan yang lalu konflik sama Gus Samsudin terkait masalah kontennya Gus Samsudin yang dianggap apa ya, pembodohan katakanlah seperti itu karena apa, mengganggu warga Rejo Winangun ketika membuat konten tuh malam hari ya toh. Nah, artinya warga tersebut merasa terganggu, terusik kan. Nah, ketika di situ terjadi hal-hal yang tidak disangka dan diduga ya, artinya Pak Rete ini ya kena sodok waktu itu ya, kena sodok kepalanya Gus Samsudin, dan akhirnya terjadilah semacam perang ini ya. Iya, itu adu argumen lah. Adu argumen. Nah, sampai-sampai kan Pak Rete melaporkan kan? Iya, melapor juga. Saling lapor melapor. Iya, saling lapor melapor. Nah, di sinilah yang dikatakan Pak Rete ini tidak tidak menjaga, tidak kok sampai perjuangan itu sekarang sia-sia kan. Nah, ini yang mengatakan seseorang youtuber juga. Nah, nanti saya sebutkan juga namanya ya tentunya. Nah, perjuangan Pak Rete ini untuk
menjaga harga dirinya ketika waktu itu dia ada masalah sama Gus Samsudin, ini kan memperjuangkan betul. Iya. Sampai lapor-lapor ke polisi ya. Sampai pokoknya semualah seperti Pak Rete sama mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang lain sudah sepakat untuk melaporkan Gus Samsudin. Iya. Kalau bisa Gus Samsudin waktu itu harus masuk penjara atau tidak ya nggak tahu lah. Iya. Nah ini Pak Kusnadi yang saya tanyakan menurut sampean bagaimana ya ini loh Sikap Pak Rete Nah, terhadap sikap orang ini yang menyerang Pak Rete ya tentunya dengan kata-kata atau narasi yang dia miliki menurut sampean salah atau benar terkait masalah ini gitu ya. Yang saya tanyakan yang jelas Pak Rete ini dianggap kontennya pembodohan sekarang ini karena mengikuti jejaknya Gus Samsudin. Gus Samsudin ya. Pembodohan yang bagaimana menurut sampean ini? Ya. Ini. Mungkin kalau menurut saya sih seseorang yang tidak yang menganggap kontennya Pak Rete ini pembodohan itu bisa jadi orang ini ya biasalah namanya manusia ya. Apa ada iri gitu? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena apa? Karena Pak Rete sekarang semenjak dia baik hubungannya sama Gus Samsudin. Gus Samsudin, dia tambah inilah ininya apa? Ya subscribe-nya Subscribe-nya tambah naik, penontonnya ya. juga naik kan seperti itu. Naik. Ya otomatis yang dibilang pembodohan ya pasti iri lah. Iri, ya. Nggak mungkin kalau nggak iri kan gitu. Intinya berarti sampean ini mengatakan kalau orang yang menganggap Pak Rete ini tadi kontennya pembodohan pasti ada Iya. ada iri hati ada ya. iri hati. Ada Ya, iri hati. udah jelas itu, udah jelas. Udah jelas seperti itu. Nah, ini kan videonya seperti ini nih, videonya ya. Kita setel dulu ya. Ya, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Bahkan saran ini saya tunjukkan ke diri saya sendiri biar saya itu berhati-hati. Ini saya skip lewatin aja. Ini videonya. Dan kuncinya Mungkin sahabat-sahabat kenal ya, tahu. saya. Jadi biar kita itu berhati-hati terarah, biar kita itu tidak sampai bikin konten penipuan, bikin konten pembodohan. Itu kita malu dulu lah kepada orang tua. Masa kita sudah dibesarkan, kita sudah dirawat, Nah, kita bentar. sudah Kita keep dulu ya, matiin dulu. Nah, jadi kalau ini mungkin sahabat sudah tahu ya, jadi saya sebutkan aja. Ini saudara kita lah ya, Bang Naja ya. Naja ini mengatakan kalau kita itu membuat konten janganlah sampai membuat konten yang untuk pembodohan ya. Nah, terus apa tadi untuk tentang apa sih, lupa saya juga. Nah, sebentar. kita malu kepada Orang tua katanya. keluarga kita, anak kita, istri kita, tentang apa yang kita lakukan. Itu kalau tidak benar kita harus malu. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa malu terhadap orang tua, terhadap kita, anak kita, istri kita, tentang apa yang kita lakukan, biar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, jadi intinya gini Pak Kus. Kalau Bang Naja ini kan yang jelas punya sikap mungkin ya menyikapi tentang kontennya Pak Rete ini emang konten yang pembodohan. Karena apa? Nggak real kan seperti Ya. itu. Nah, dia menganggap ini nggak real kontennya Pak Rete sama Gus Samsudin dan mungkin tim-tim yang lain lah ya, yang satu tim sama Gus Samsudin, dianggap kontennya ini nggak real. Dan maunya si Naza ini mungkin maunya yang real kan, Yang real, yang ya. nyata. Nah, sekarang kalau konten semua yang real, semua yang nyata, ya, itu kan pasti digabung. Yang real sama yang apa yang nggak real pasti akan digabung, Iya. ya, dicampur. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, jadi untuk pesan saya, ya, kalau Bang Naza ini mengkritik soal kontennya si siapa? Pak Rete. Pak Rete, karena kontennya konten pembodohan dan Pak Rete sudah dulunya apa Nggak pro sama nggak ini pro ya. sama Gus Samsudin, Sekarang sekarang malah, pro. ya. Anda tidak terima atau Anda kecewa. Nah, kekecewaan Anda ini bagaimana? Apakah Anda pernah
ngasih uang? Apakah pernah Anda memberikan sesuatu Pernah kepada Pak dirugikan Riti? nggak sama Pak Riti kan? Apakah dirugikan? Kan Iya, seperti itu Pak iya. Kus ya. Kalau memang benar. Itu. Kalau memang pernah dirugikan ya bolehlah. Nah, Nggak setuju dengan itu. dengan kontennya Pak Riti. Iya. Ya makanya apapun ya namanya konten ya saya katakan konten. Jangan dipandang sisi pembodohannya atau sisi penipuannya atau sisi yang tidak mendidik, tapi ambil sisi baiknya ketika ada baiknya. Kan seperti itu aja ya. Sisi baiknya bagaimana? Apakah itu ada mendidik? Kalau enggak ya anggap aja itu hiburan. Iya toh? Iya. Kan beres seperti itu. Nah, kalau itu menganggap sampean atau semua yang nonton itu merasa terhibur, nikmati. Ketika itu Anda enak, ya tonton. Ketika Anda enak, lewati. Nah, kan gampang. Tidak perlu sampean mengkritik tentang konten-konten. Kalau sampean mengkritik tentang konten, banyak konten yang dianggap itu settingan. Semua konten itu settingan. Mana yang nggak settingan, saya pengen tahu. settingan clip onnya semua disetting. Semua itu disetting. Ya. Clip onnya dibenerin Jangan- dulu. Jangan Bang Najani nganggap itu pembodohan. Yang bodoh gitu loh. Kamu itu yang bodoh. Kamu yang bodoh. Ini Mbak Jenggot nih ngomong ya. Kamu dengar enggak apa-apa nih. Kalau sampean mau kritik saya silakan. Ya silakan nyentil saya nih. Ya, bodoh kamu. Ya untuk Bang Naja mungkin nggak terima ya biar kesini aja. Iya, biar Biar kesini. Kalau nggak Kita terima sini. Sini. Ya, itu gampang. Enak kok. Enak. Kita ngopi welcome. bareng. Welcome sama siapa Kita saja ngopi bareng. welcome. Gitu. Nih ngopi ya. Loh, ini punya sampean. Loh, pikir tahun begi. Aduh, astagfirullahaladzim, ya sudah apa-apa lah. Ya, yang dibilang pembodohan gimana? Sekarang kita lihat contoh ya. Gus Samsudin ketika mendatangi si siapa? Opa lagi sekarat muntah Muntah kecap itu. ya, muntah sausnya keluar itu. Dia datang masih membawakan madu ya, memberikan suatu santunan, nah katakan seperti itu, santunan berupa obat ya, masih mau bersilaturahmi walaupun dia itu dijolimi Iya, ya. sudah dimaki-maki, Udah diobrak-abrik. dijolimi. padepokannya. Udah dikasih madu, udah dikasih obat, masih si siapa Opa itu nyiram air ke mukanya. Iya, Ya. itulah. Itu kan contoh ya, contoh akhlak ya. Ketika orang dijolimi masih datang, itu adalah contoh yang baik. Nah, seharusnya kita mengambil sisi baiknya. Bisa kita di situ. ambil contoh yang seperti itu. Sisi baiknya ada di situ, bukan itu konten pembodohan. Kalau itu dianggap konten pembodohan, semua konten kamu lihat tuh kamu akan bingung sendiri. Iya. Kamu nanti akan stres sendiri kamu. yang tidak boleh dicontoh sikapnya sih papian. Ya, Sudah itu. ditolong, dibawain obat, diobati kok malah nyiram. Nah, itu kan Betul, itu tidak boleh Nggak dicontoh. Ya. boleh, Jadi gitu loh. di sisi lain tuh konten itu ada baiknya, ada buruknya. Ketika ada buruknya lewat. Ya, Iya. kalau baiknya ambil sisi baiknya. Jangan kamu anggap kontennya itu semua pembodohan. Artinya itu di dalam kontennya Pak Riti pembodohan. Ya karena kamu benci sama Pak Riti, bisa jadi kamu mengada-ngada membuat suatu narasi yang katanya ini pembodohan. Nah, itu kamu ya. Ini Naja ya, saya sampaikan untuk saudara kita Naja. Apakah kamu kehabisan untuk membahas sesuatu? Ya, konten kamu udah bisa untuk membahas-bahas lainnya. Ya, kalau kamu emang bener kamu mau membahas tentang real, kamu kan rongsok, bahas tentang rongsok ini cara membuka apa ini namanya? botol aqua yang udah bekas dibuang tek. Ini ada airnya sisa sedikit dibuang. Dan dikepeti diginiin terus diginiin. Nah, ini tutorial ya, tutorial itu real itu. Itu real. Real ini. Real buka botol. Buka botol dan lain-lain. Ini caranya beli rongsokan, caranya begini, cari rongsoknya begini, alatnya begini. Ketika kita mulung di tempat orang, di tempat Itu- sampah caranya. Kasih tutorial seperti itu itu kalau namanya sampai real. tidak mau membahas tentang konten-konten yang katanya settingan. Ya. Settingan. Itu real ya. Real adanya itu. Nah, iya seperti itu. Jadi jangan semua kamu anggap itu tentang hal-hal yang tidak real itu kamu bilang pembodohan. Ya, itu. Ini termasuk pemikiran kamu tuh cetek, tahu cetek, dangkal. Kamu tuh terlalu dangkal pemikiran kamu ya.
Boleh lah kamu mempunyai statement-statement Iya, seperti itu ya, iya. boleh silakan. Itu kritikan kamu itu Ya boleh lah. Boleh. Datang ke sini biar punya apa ya, punya ya biar nambah wawasan lah. nambah wawasan. Nambah wawasan. Biar nanti konten bareng di ya sini bisa biar jadi enak. ngopinya kurang jauh. Kurang jauh. Makanya tak suruh sini kopinya. Ngopi ya. ke Bali biar Ngopi ke enak Bali. di Pantai Kuta. Ya, Mantep. ngopi di sini ya. Ngopinya mungkin kurang jauh. Iya. Kalau ngopinya deket-deket di lingkungan tempat kamu Ya, di situ aja muter-muter. Wawasan kamu cuma ya itu aja. Makanya saya bilang cetek pemikiran kamu. Ya. Nah, bukan saya membela Pak Ritinda. Ini narasi saya sendiri ya, statement saya sendiri mengatakan karena saya melihat konten panjenengan ya, mohon maaf. Saya mengkritik tentang konten panjenengan ini terkait masalah karena Pak Rete dikritik oleh sampean. Kalau Pak Rete membalas kritikan sampean tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, saya kenal, saya tahu juga Pak Rete itu siapa. Saya tahu. Ya, walaupun saya belum pernah ketemu sama Pak Rete ya, tapi saya itu tahu. Sering teleponan ya. Saya katakan seperti itu, sering teleponan saya. Ya. Semua settingan saya katakan ya. Nggak ada nggak settingan. Biarin orang lain menganggap itu real, menganggap itu pembodohan, menganggap itu dan lain sebagainya. Pokoknya semua konten itu ya settingan. Ya, kan betul Pak Gus ya. Settingannya Ya, dari mana-mana itu ada. Di setting semuanya, di setting tripodnya, Iya. kameranya ada ke mana. Semua disetting. Cara mainnya, cara ngomongnya semua dari setting. Jadi kalau sampean mengatakan hal-hal terkait masalah yang tadi itu, saya sudah menyimak semua video sampean ini ya, masalah yang tadi sampean katakan tentang Pak Rete, mengkritik Pak Rete, sudah saya simak. Intinya sampean di sini tidak cocok lah lagi sama Pak Rete mungkin. Dan sampean mengatakan ya, sampean bukan membenci orangnya, tapi membenci apa yang dikatakan pembodohan tadi, kontennya. Ya. Kalau membenci kontennya, kenapa sampean membahas dan thumbnail sampean kenapa ditampilkan thumbnailnya Pak Rete? Thumbnailnya ada fotonya Pak Rete sama Jokware. Jokware juga. Nah, harusnya thumbnailnya sampean. Itu namanya sampean itu. Ah, ada keirian. Iya, ya, munafik sampai itu sebenarnya nggak ada pembahasan lain, jadi ikut-ikutan sekarang mulai membahas. Nah, kan tentunya gitu. Iya. Kalau membahas Gus Samsudin dia malu. Ya. Sebenarnya penyakit yang iri ini apa ya? Ini bahaya sebenarnya. Bahaya, penyakit iri itu bahaya. Iri, sangat dengki, bahaya. hasut, waduh ini Bahaya. bahaya. Makanya hilanginlah sifat-sifat seperti itu ya. Kalau memang sampean Bang Naja namanya. Naja, Nah, ya. kalau memang mau ikut membahas ya silakan Iya, ikut aja silakan. biar sama-sama naik lah kan Nah, gitu. Jangan kita itu bahas sama-sama orang yang- konten kreator gitu ya, loh. jangan saling menjatuhkan, Jangan jangan saling menjatuhkan. menjelekkan. Angkat loh, kita itu sama-sama ya konten kreator dan uang hasil dari konten kreator juga yang bayar itu bukan siapa-siapa. Kita tidak tahu yang membayar, itu yang membayar actionnya ya. Google actionnya yang bayar. Nah, apakah yang bayar Gus Samsudin? Apakah bayarnya Pak Rete? Kan tidak mungkin sampean. Ya, sampean juga ngomong ya, membahas tentang konten itu tidak berharap view-nya, tidak berharap subscribe-nya naik, Nggak mungkin lah. penontonnya naik. Bullshit dulu. Itu bullshit ya, omong kosong itu. Ya, omong kosong kalau sampean mengatakan itu, sampean tidak berharap penontonnya banyak, tidak berharap subscribe-nya banyak. Aduh, Emang ini apa kuota nggak beli. emang kuota nggak beli kamu, walaupun kamu bos rongsok banyak uang katakanlah seperti itu. Kalau emang kamu nggak berharap dari konten hasilnya itu nggak ada, itu nggak mungkin. Tetap kamu itu berharap ada hasilnya. Ada hasil. Nggak mungkin kamu nggak gitu. Ya apapun Kamu bilangnya yang nggak berharap dari action. ya apapun yang dilakukan seseorang atau manusia yang berhubungan dengan suatu pekerjaan ya Tetap pastinya duit. nyari untung, Iya, nggak mungkin tetap nyari berurusan rugi. dengan Kalau duit, nyari rugi nggak ya namanya Itu munafik, munafik. Janganlah Bang Naja, macem tuh. Kita itu sama-sama konten kreator. Harusnya jangan seperti itu ya. Nah, sahabatku semua ya, mohon maaf. Ini saya mengkritik tentang
apa yang disampaikan oleh Bang Naja kepada saudara kita Pak Rite ya. Tentunya Pak Rite yang sekarang mulai naik daun lah katakan seperti itu ya. Yang dulunya kontennya itu cuma biasa-biasa ya, yang sekarang sudah mulai diangkat lah ya oleh Allah ya. Adanya suatu permasalahan dan sekarang masalah itu udah clear. Pokoknya ada hikmahnya lah dari semua. Makanya itulah gitu aja. Suatu permasalahan itu pastinya ada hikmahnya di balik semua itu ya. Kita intinya bersyukur itu aja. Ya bersyukur. Di balik semua musibah, di balik semua kejadian yang dialami Pak Rite, hikmahnya kepada Pak Rite itu baik ya. Sekarang kontennya ya, channelnya sudah mulai meningkat. Ini atas apa? Gusti Allah itu memberikan suatu ujian melalui itu tadi jalan. Dan sampean diuji mungkin karena sampean maafnya ngomong ya, kerjaan sampean rongsok ya. Kerjaan rongsok emang mulia ya. Sampean pasti dapat ujian juga, entah itu bak besi kena, aduh kejatuhan kakinya, itu ujian. Harus sabar, emang barang-barang bekas seperti ini. Umpamanya seperti itu ya. Beli harganya yang 7.000 dijual 5.000, itu ujian juga, turun harga. Jadi semua dibalik kejadian ini kita ambil hikmahnya aja ya, pasti ada. Kalau menurut saya, kalau mohon maaf ini untuk Bang Naja ya, kalau memang Bang Naja melakukan sesuatu itu tidak mengharap hasil ya, bisa jadi biar usahanya sampean tambah lancar, tambah ini cepat habis. Apa yang sampean dibeli dari orang itu biasanya beli 5.000 nih, dijual 3.000 ya, jual 3.000 kan cepet habisnya. Cepet habis. Iya, cepet bangkrut juga. Iya. Itu tutorial dari orang bangkrut. Itu tutorial kepengen bangkrut ya seperti itu. Nah, kepengen naik, kepengen jadi orang sukses ya, kasih saran gimana caranya ya. Jangan seperti Anda ini mengkritik seseorang yang sudah tidak disuka dengan kontennya, seolah-olah sampean tidak berharap dari Google Action-nya, tidak berharap dari view-nya dan lain sebagainya. Itu bohong sebenarnya. Itu nggak mungkin di hati sampai itu sebenarnya bertentangan antara bibir sama hati, itu bertentangan pasti. Diterawang dulu. Iya, tak terawang. Balonku ada 5. Kayaknya seperti itu ya. Rupa-rupa warnanya lah. Pokoknya kalau Bang Naja bilangnya ya tidak berharap hasil dari kontennya, tidak mungkin ya. Saya cium kantat kamu. Bener, saya cium kantat kamu sini. Nah, bukan saya menantang Anda ya. Ini tapi kita emang harus memberikan suatu argumen juga kepada Anda, karena Anda telah mengkritik seseorang ya. Yang tentunya bukan saya sama Pak Kusnadi membela Pak Rite, enggak. Nah, kita punya narasi masing-masing. Nah, punya prinsip masing-masing. Punya tujuan masing-masing. Ya, kita itu tidak mungkin sama. Pemikiran Anda sama saya tidak mungkin sama. Karena saya sebagai konten kreator, saya mengakui ya, sesuatu yang terkait di konten itu pasti ada settingannya. Itu loh. Jangan kita merasa diri kita tuh semua tuh konten tuh real. Ya. Kalau sampean kontennya real semua, ya yang nggak tahu saya juga nggak mau bahas gitu. Intinya itu kan panjenengan yang punya. Nah, dan saya tuh tidak melarang sampean mau real, mau konten apa. Yang kalian bilang pembodohan, sekarang sampean lihat aja di film-film. Ya, banyak film-film ya. Gitu. Film ada yang tentang pembodohan. Ya, katakanlah seperti itu, ada yang hal baik, ada yang hal buruk. Nah, dan semua konten kreator itu tidak semua akan real. Ya. Jangan munafik lah. Gitu ya. Jangan munafik. Kita sama-sama seorang kreator. Kalau sampean bilang karena tidak mencari view, tidak mencari action, ya artinya mencari hasil dari kontennya sampean, ya, saya garis bawahi itu bullshit. itu kata Pak Kusnadi bullshit. Nah, itu nggak mungkin sampean. Lebih baik sampean berhenti dari kontennya ya, kalau tidak berharap hasil. Bohong lah, semua itu bohong. Janganlah terlalu munafik lah. Nah, itu lihat tuh Ujang Bustomi juga kontennya ya, pemberantasan dukun santet ya. Nah,
dan ambil sisi baiknya, ada sholawatannya. Ada sholawatannya. Ya. Jadi jangan kamu anggap itu ya sedikit-sedikit pembodohan. Ya. Ini Tidak ini mendidik kalau aja. saya melihat omongannya Bang Naja ini sama kayak Bang Sigit katanya pembodohan. Ya, pembodohan. Ngibulin. Dikit-dikit. Katanya dengar Ya. sholawat pusing dia katanya. Nah, karena harus di Harus di ruqyah ini. Di ruqyah. Makanya kemarin sudah tak suruh ke sini. Sampean ke sikit-sikit sini. itu ya? Iya, sampean ke sini nanti tak mandiin kembang biar enak kamu Iya, dengar itu sikit-sikit sholawat juga gitu. tuh. Tapi ya alhamdulillah sikit-sikit walaupun punya statement dan kata-katanya seperti itu masih seneng hadir, Iya. masih tetap Terus hadir. setiap Terus saya live pasti mengikuti. hadir dia. Iya, tetap mengikuti. Itu baik, bagus. Semut Artinya kota di juga situ nanya sampean tadi malam, semut kota. Semut Bang Jenggot mana? Masih hidup dia katanya. masih hidup. Mbak Jenggot tuh nggak mau live ya sekarang. Bukan nggak ada kuota full. Ya kamera 2 itu full kuota. Nggak beli saya. Tinggal nyolek. Itu ya. Males mau live sekarang, waktunya mohon maaf ya sobat ya, waktunya. Jadi ada waktu senggang saya isi video, nanti saya upload gitu. Sama aja kok ya. Cuma live-nya bedanya kan kalau live itu komentar langsung gitu ya. Yang penting tetap ada silaturahmi lewat media ini. Nah, jadi itu ya untuk Bang Naja yang saya hargai, yang saya hormati, yang saya santuni. Mohon maaf sekiranya kami berdua, saya Mbah Jenggot dan ini Pak Kusnadi, ada kata-kata yang mungkin menyinggung, mungkin ada tetap menyinggung pasti menyinggung tapi yang jelas jangan diambil hati lah. Tapi masukkan dari telinga kanan, keluar telinga kiri aja. Anggap aja ini semua adalah radio bosok. Itu Ya, kita untuk Bang Naja tadi sudah saya subscribe ininya channelnya. ya, Sudah saya juga kan udah lama subscribe. Iya. Tolong punya saya di subscribe juga. Ya, biar sama-sama tahu ya. Biar sama tahu Kita nanti sama-sama kontennya sebenarnya sampean seperti apa nanti. Ya, kita inilah sebenarnya gini. bareng-bareng. Namanya kreator ya, harus saling mendukung, Saling jangan saling mendukung. menjatuhkan. Iya. Ya. Biarpun Pak Rit itu sekarang udah deket sama Gus Samsudin, alhamdulillah syukur ya. Intinya ada kesinambungan, silaturahmi Iya. yang membaik ya. Kita berdoa aja lah moga-moga perjalanannya Pak Rete ya melalui konten-konten yang sekarang dijalanin ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menyambung silaturahmi lagi kepada Iya. masyarakat ya. Iya, khususnya apa Kertawinangun ya. Rejo Winangun. Rejo Winangun. Nah, adanya Pak Rete yang sekarang dekat sama Iya, Gus itu kan Samsudin, sebagai penjembatan nih sebagai sebenarnya Pak RT. penjembatan Iya. bisa saling Saling ngisi, mendukung, saling ya, mensupport. saling silaturahmi kepada masyarakat luas di situ. Iya, apalagi sekarang di Padepokan sudah ada Ponpes ya, Nuswantoro. Apabila di masyarakat di sekitar ada anak-anak yang mau mondok di situ kan lebih dekat, nggak Lebih jauh-jauh dekat. gitu loh. Nah, kan Iya. lebih enak. Jangan Jangan malah sampean memotong tidak suka atau ada kekecewaan terhadap Pak Rete. Itu salah sampean itu. Itu ada keiri dengkian sampean. Itu buanglah hati sifat-sifat seperti itu buanglah. Saya tahu kok. Saya tuh sudah tua juga lah, umur udah 50 kurang sedikit. Nah, mungkin kurang 1 ya 50. Tapi makanya saya tuh bisa mengatakan pemikiran-pemikiran orang itu emang berbeda, tapi bisa dilihat dari karakternya, tentang apa yang dia bicarakan. Kita bisa merespon dari itu, bisa menilai dari Iya. kata-katanya. Kan seperti itu Iya, Pak Gus ya. iya, iya. Nah, jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya ya antara saya sama Pak Kusnadi membahas panjenengan. Dan di sini supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. kesalahpahaman ya. Nah, jadi tetap ada kesinambungan silaturahmi antara sampean sama Pak Rete dan lain-lain ya. Kalau sampean sudah ditelepon, sudah diundang oleh Pak Rete datang ke rumah, tabayun ke rumah, datang ya. Apalagi ke tempatnya Gus Samsudin, datang. Yang lalu biarlah berlalu, itu biar menjadi sejarah ya. Jangan sedikit-sedikit sampean membahas nanti itu jejak digitalnya itu anak cucu yang pengen yang tahu, nggak malu orang tuanya. Nah, itu tuh aduh sampean tuh terlalu cetek pikirannya itu ya, terlalu kuper. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih masalah jelek bagusnya itu manusia tidak bisa. Ya, Karena yang bisa menentukan jelek buruknya itu haknya Gusti Allah. Gusti Allah. Kita kan Itu. sebagai pelakunya Iya, aja. cuma pelakunya. Kita nggak boleh menghakimi Nggak seseorang boleh itu menghakimi. jelek, itu tidak boleh. Nggak boleh. Kita tidak punya hak seperti itu.
kita pasrahkan. Kalau yang sampean tidak senang ini, kita pasrahkan aja sama yang di atas. Iya. Gitu aja intinya, enak kok. Kalau sampean bingung-bingung mau membahas tentang kontennya sampean, apa yang dibahas ya. Dan sekarang kok lagi viral lagi Gus Samsudin, sampean malu mau membahas, bahas, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, anggap aja ini namanya viral, berita viral, anggap aja. Walaupun ini settingan, itu real atau itu gimana. Aduh, pokoknya sampean bahas dah, bahas. Angel tuturane. Angel temen tuturane. Angel temen tuturane. Nah, ya. Oke, sahabatku semua, pecinta jejak misteri alam dan Kusnadi Official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, ya alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, insya Allah diberikan rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, bisa beli sawah, bisa pergi ke Mekah, bisa ke ibadahnya ya tentunya. Oke sahabatku, mungkin cukup sampai di sini saja bincang-bincang sama-sama Pak Kusnadi, sama sampean-sampean. Ada hilap dan kurang sopannya dalam bertutur kata saya pribadi Bah Jenggot mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, mohon maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam, lahir maupun batin, dan Pak Kusnadi juga seperti itu ya. Di sini kita tidak ada iri, dengki ataupun saling menjatuhkan, tidak ada unsur-unsur untuk saling menjatuhkan, tapi kalau itu yang saya katakan tadi adalah mengingatkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Oke, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.